Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nara Madanti. Saya dari kelas FSD semester 2 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya di sini ingin mempresentasikan materi dari kelompok terakhir, yaitu tentang metode mengajar yang baik di sekolah dasar. Selamat menyimak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran di sekolah dasar. Metode pembelajaran adalah cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pembelajaran. Strategi belajar mengajar adalah pola umum perbuatan guru dan siswa dalam kegiatan mewujudkan belajar mengajar. Menurut Hasibuan tahun 2004 bab 3. Metode pembelajaran merupakan salah satu strategi pembelajaran yang dapat dilakukan oleh guru untuk menghadapi masalah tersebut sehingga pencapaian tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Dengan memanfaatkan metode yang efektif dan efisien, guru akan mampu mencapai tujuan pengajaran. Jadi, dengan adanya metode pembelajaran, seorang guru dapat mencapai tujuan pengajaran. Di sini ada metode pembelajaran, macam-macam metodenya. Ada metode ceramah. Metode ceramah itu seorang guru berbicara di depan kelas dan kemudian anak-anak mendengarkan. Terus ada metode diskusi. Metode diskusi itu kayak siswa sama-sama saling belajar, kayak dua orang siswa saling tanya jawab satu sama lain. Terus ada metode ceramah plus. Metode ceramah plus adalah metode pengajaran menggunakan lebih dari satu metode. Jadi metode ceramah dengan tanya jawab, metode ceramah dengan diskusi, metode ceramah dengan demonstrasi. Terus di sini ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi itu kayak seorang guru mempraktekkan bagaimana cara memakai sarung tangan yang benar, atau mencuci tangan yang benar, atau maupun sebaliknya, siswa yang mempraktekkan langsung kepada teman-temannya. Terus ada metode resitasi. Metode resitasi adalah metode pengajaran dengan siswa membuat resum dari materi dirinya. Terus ada metode eksperimental. Metode eksperimental itu berupa praktek biasanya. Jadi kayak dia membuat eksperimen sendiri, kayak misalkan siswa mencampurkan antara warna kuning dicampur dengan warna hijau menjadi warna apa gitu. Jadi kayak siswa tuh lebih tahu. Terus metode study tour. Metode study tour itu kayak metode belajar di luar ruang dengan dia melihat suasana di luar, di sekitarnya tuh kayak gimana. Terus ada metode latihan keterampilan. Metode latihan keterampilan itu kayak pelatihan yang diberikan kepada siswa secara berulang-ulang. Kayak misalkan membuat bunga dari mute gitu, membuat burung dari kertas origami gitu. Terus ada metode belajar bergu. Metode belajar bergu ini biasanya kayak siswa dibagi-bagi dari beberapa kelompok, terus kemudian hasilnya didiskusikan antara satu kelompok dengan kelompok lain. Terus ada metode peer teaching method. Ada metode yang mengajar sesama teman. Jadi sesama teman itu saling mengajarin satu sama lain gitu. Terus ada problem solving method. Jadi tuh kayak pemecahan suatu masalah. Jadi siswa mencari sumber-sumbernya gitu, kayak mencari jawabannya dari suatu masalah, kayak gimana sih cara cicak berkembang biak, kecoa berkembang biak gitu. Terus ada metode global. Metode global itu kayak metode siswa membaca semuanya, kemudian siswa membuat intinya gitu. Terus di sini ada cara mengajar yang baik. Di sini saya akan menjelaskan cara belajar mengajar yang baik. Menurut Groper di dalam Wiryawan dan Nurhadi tahun 1998, teknik mengajar masa kini untuk guru SD harus berbasis latihan. Beliau menyampaikan kalau strategi pembelajaran adalah sekumpulan latihan tertentu yang harus dicapai oleh siswa. Selanjutnya juga disampaikan kalau kegiatan belajar praktik siswa harus mampu melahirkan output yang terlatih. Di sini ada teknik pengajaran yang baik. Ada sosiodrama. Sosiodrama itu
teknik belajar yang menginstruksikan siswa untuk mengaplikasikan langsung apa yang udah dipelajari. Misalkan siswa diajarin cara kerja bakti, terus siswa melaksanakan langsung kerja bakti di halaman rumah, musola, lingkungan sekitar di rumah gitu. Terus pemodelan, teknik pemodelan itu cara belajar yang menggunakan unsur gerak, mimik, gestur, atau verbal. Jadi guru bisa ngomong, bisa praktekin langsung gitu. Terus ada brain gym itu kegiatan yang dimulai ketika sebelum belajar, seperti kayak tepuk tangan sambil loncat atau tepuk tangan sambil geleng-geleng pantat gitu segala macam dan lain sebagainya, digunakan untuk siswa tidak bosan. Ada discussion of class, jadi tuh kayak dia saling kayak ada dua kelompok saling tanya jawab dari satu kelompok dengan kelompok lainnya gitu, jadi kayak saling tanya jawab gitu. Terus ada belajar integratif itu teknik belajar yang digunakan di kurikulum 2013. Jadi selain teori, selain menggunakan KD, ini juga selain menggunakan KD materi, ini juga menggabungkan antara unsur keterampilan dan seperti keterampilan sosial dan spiritual gitu. Terus ada jenis-jenis strategi pembelajaran yang baik, pengertian strategi, metode, dan pembelajaran. Strategi belajar mengajar menurut J.R. David dalam Teaching Strategies for College Classroom tahun 1976 ialah a plan, method of series of activities designed to achieve a particular educational goal atau P3G tahun 1980. Menurut pengertian ini, strategi belajar mengajar meliputi rencana, metode, dan perangkat kegiatan yang dinyatakan untuk mencapai tujuan pengajaran tertentu. Untuk melaksanakan strategi tertentu diperlukan seperangkat metode pengajaran. Strategi dapat diartikan sebagai a plan of operation achieving something, rencana untuk mencapai sesuatu, sedangkan metode ialah a way in achieving something, cara untuk mencapai sesuatu. Untuk melaksanakan sesuatu, strategi digunakan seperangkat metode pengajaran tertentu. Dalam pengertian demikian, maka metode strategi digunakan dalam pengertian demikian, metode pengajaran menjadi salah satu unsur dalam strategi belajar mengajar. Unsurnya seperti sumber belajar, kemampuan guru dan siswa, media pendidikan, materi pengajaran, organisasi adalah waktu tersedia, kondisi kelas dan lingkungan merupakan unsur-unsur yang mendukung strategi belajar mengajar. Di sini ada jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama ada strategi exposition, ada strategi belajar kelompok, strategi belajar individual, strategi deduktif, dan strategi induktif. Terima kasih. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq wasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.